Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Wa qala Allahu ta'ala fil kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada kita Al-Qur'an, dan dengan Al-Qur'an itulah kita dimuliakan oleh Allah. Karena Allah ketika ingin memuliakan manusia, maka dia menurunkan kepada manusia itu entah seorang Rasul yang menjadi pembela daripada umatnya, dan dia menurunkan kitab bersama dengan Rasul itu. Maka ketika kita berbicara tentang umat-umat yang ada di dunia, Nabi Adam punya umatnya. Nabi Idris punya umatnya, Nabi Nuh punya umatnya, dan seterusnya. Nabi-nabi itu senantiasa punya umatnya. Tapi umat Nabi Muhammad SAW ini berbeda dengan umat-umat yang lain. Kenapa? Karena kita dimuliakan dengan Nabi yang terakhir, Nabi yang memegang sebuah pamungkas daripada seluruh apa yang disampaikan oleh Allah kepada manusia. Kalau ibarat handphone, ini keluaran yang terbaru dan terakhir. Tidak ada lagi keluaran setelah ini. Jadi kalau seandainya kita itu adalah umat-umat di antara umat-umat para nabi, maka umat Nabi Muhammad memiliki beberapa keutamaan. Misal keutamaan Nabi Muhammad itu adalah umurnya tuh pendek. Umurnya pendek tapi kesempatan pahalanya banyak. Kalau umat-umat nabi yang lain itu umurnya panjang. Kayak Nabi Nuh misalnya. Nabi Nuh itu berdakwah 900-an tahun. Maka umatnya juga sama, umurnya ratusan tahun. Tapi kalau kita umat Nabi Muhammad itu paling umurnya sekitar 60-70 tahun. Tapi kita mendapatkan kesempatan pahala lebih banyak daripada umat-umat zaman dahulu. Apalagi kemudian keutamaan daripada umat Nabi Muhammad, yaitu punya Nabi Muhammad. Yang kata Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, sesungguhnya surga itu Allah haramkan bagi siapapun kecuali yang pertama kali mengetuk dan membuka pintunya adalah Nabi Muhammad. Dan kemudian bersama beliau bawa orang-orang di belakangnya. Maka kita berharap mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang di belakang Nabi Muhammad SAW. Maka senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dan kita senantiasa mengirimkan salam kepada beliau dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Kita berharap mudah-mudahan apapun yang beliau sampaikan kepada kita ini bisa kita lakukan meskipun tidak sempurna, tapi minimal kita sudah berusaha untuk benar-benar meniru daripada perkataan dan perbuatan Rasulullah SAW. Meskipun kita tidak bisa meniru secara total, kita tidak bisa meneladani secara sempurna, tapi kita termasuk orang-orang yang mencintai apapun yang beliau cintai. Kita mencintai syariat beliau, kita mencintai para sahabat, kita mencintai keluarga beliau, kita mencintai apapun yang beliau cintai. Dan Rasulullah SAW itu bersabda, siapapun akan bersama dengan apa yang dia cintai, atau siapapun akan bersama dengan sesiapa yang mereka cintai. Kalau kita mencintai para ulama, walaupun kita tidak bisa beramal seperti mereka, insya Allah kita bersama mereka. Kalau kita mencintai para sahabat, para sahabiah, walaupun kita tidak bisa beramal seperti mereka, maka insya Allah kita juga bersama mereka nanti di surga. Amin. Dan kita sampai pada satu pembahasan Bapak Ibu sekalian yang insya Allah sangat penting di dalam kehidupan. Dan kita sudah bahas ini dari awal, kita sudah bahas tentang masalah perubahan, bagaimana kalau kita mau agar kita itu baik dalam keluarga, kita tuh harus mengubah pada diri kita. Apa yang diubah pada diri kita sudah bahas, yang kita ubah adalah perkara-perkara yang gak kelihatan terlebih dahulu. Kenapa? Karena perkara-perkara yang gak kelihatan inilah yang menjadi sumber daripada segala sesuatu yang kelihatan. Kalau ada orang yang baik, berarti yang diubah terlebih dahulu adalah yang gak kelihatan. Maka yang kelihatan dia jadi baik. Kalau ada orang juga yang tidak baik dalam kehidupan dia, berarti itu juga sumbernya dari yang tidak kelihatan.
Maka berkali-kali di dalam kajian saya selalu menyampaikan fokus pada sesuatu yang tidak terlihat terlebih dahulu, baru pada sesuatu yang terlihat. Dan itu Allah konsisten di dalam Al-Quran mengatakan hal itu. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Misalnya bahwasanya orang-orang muslim itu adalah yang beriman pada perkara-perkara yang gaib. Kalau dia sudah beriman pada perkara yang gaib, ngomong-ngomong goib itu kelihatan atau enggak kelihatan? Enggak kelihatan. Kalau perkara goibnya sudah beres, maka dia akan wayuqimunas shalah. Dia akan menegakkan sholat. Wayu'tunaz zakah misalnya dalam ayat yang lain. Dia akan juga membagikan zakat. Kenapa? Karena imannya sudah benar. Karena sholat itu kelihatan. Bayar zakat itu kelihatan. Puasa itu kelihatan. Tapi semua yang kelihatan itu berasal daripada yang tidak kelihatan. Sama kayak ada orang bantah, kayak ada orang marah-marah, kayak ada orang selalu julid, mulutnya nggak bisa berhenti ngomongin orang lain. Itu cuma yang kelihatan. Yang masalahnya bukan itu, yang masalahnya di dalam kepalanya, di dalam hatinya. Maka yang kita fokus adalah membahas tentang perubahan non-fisik, atau yang tidak kelihatan dulu baru efeknya kepada perubahan yang bersifat fisik. Kita bahas banyak sekali tentang iman, kita bahas tentang takdir. Barusan kemarin kita bahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai dengan ayat 38. Tentang bagaimana Adam dan Hawa ketika di surga dan bagaimana dia turun ke dunia. Maka kesimpulan kita kemarin saya sudah sampai menceritakan tentang sebuah kisah Lego, ingat nggak? Tentang kisah Lego ya, bagaimana kalau kita tuh nggak pakai petunjuk, maka sebagus apapun gambar Lego itu nggak akan bisa disusun. Itu baru perkara mainan, belum kehidupan manusia. Maka ketika Allah sampaikan di dalam Al-Quran yang saya bacakan tadi, Qul nahbitu minha jami'a. Wahai manusia, turunlah kalian semua ke bumi. Ingat ya, kita tidak pernah diusir oleh Allah. Jadi tolong diperbaiki di kepala kita itu, kita tuh nggak pernah diusir oleh Allah. Kita itu memang dari awal sudah ditugaskan di bumi. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi, bukan fil jannati, bukan ya, fil ardi. Allah pengen menugaskan kita di bumi, bukan di surga. Berarti tugas kita memang di bumi dari awal. Ke surga ngapain? Cuma ngasih tahu, ini loh ibu tempat kembalinya ibu, ini loh pak rumahnya bapak. Jadi jangan betah-betah di dunia, karena bapak masih punya rumah di surga. Kalau di dunia itu bapak nggak punya rumah, nggak apa-apa, asal jangan nggak punya tiket pulang kampung. Kalau seandainya di dunia itu kita susah gara-gara mempertahankan kita benar, nggak apa-apa, asal jangan nanti susah nanti di akhirat kampung halaman, paham ya? Itu diperkenalkan, ini surga, tempat kembali kalian, tempatnya enak, kalian punya rumah di sini, kalian punya tempat tinggal di sini. Bahkan dalam salah satu hadis, saya pernah membaca bahwasanya anak Adam, kata Rasulullah, yang nanti sampai ke surga akan bilang begini di antara mereka, saya ingat banget saya dulu pernah di sini. Paham gak Ibu sekalian? Karena kita tuh bukan makhluk dunia, kita itu kan makhluk surga, turun ke dunia untuk bertugas. Nanti kata Rasulullah ada anak-anak Adam yang ketika sampai ke surga dia bilang saya ingat banget saya pernah tidur di sini. Saya ingat banget saya tuh dari sini, saya tuh bukan dari dunia. Dalam hadis yang lain Rasulullah menyampaikan sesungguhnya manusia itu kayak sebuah perjalanan. Dan sesungguhnya orang-orang mukmin itu adalah ketika dia di dunia kayak di penjara. Tapi kalau dia di akhirat, kalau dia di dunia dia kayak di penjara. Sementara orang-orang kafir di dunia itu kayak di surga. Makanya ciri-ciri orang kafir itu takut mati. Ciri-ciri orang kafir itu takut mati. Kenapa? Karena dia menganggap disinilah tempat hidupnya. Disinilah tempat senang-senangnya. Maka mereka nggak mau ninggalin tempat senang-senangnya. Sementara umat muslim merasa dunia itu kayak penjara. Meskipun dia punya rumah bertingkat 10, meskipun dia punya mobil 10, meskipun dia punya duit banyak, tapi dia tetap gak betah di dunia. Kenapa? Dunia seperti tempat penjara bagi dia. Bisa difahami sampai di sini ibu-ibu sekalian. Maka wakulnah bitu minha jami'ah, kata Allah turunlah kalian. Bukan diusir, bukan pergi kalian. Enggak, turunlah kalian.
Maka saya sampaikan bahwasanya di dalam Al-Quran itu salah satu kemukjizatan Al-Quran adalah kata-kata yang dipakai presisi. Dan Al-Quran mencontohkan kalau Anda pengen memberikan efek yang benar pada seseorang, Anda harus menggunakan kata yang benar. Maka di dalam Al-Quran bukan dikatakan ukhruju minha, pergilah kalian semua daripada surga atau keluarlah kalian semua daripada surga. Enggak, tapi wakulnah bitu. Ihbitu artinya adalah seperti pindah dunia. Nyelam itu ihbitu. Mendarat dari pesawat ke airport itu ihbitu namanya. Artinya ada enggak sih orang naik pesawat pengen di atas terus? Masalah kan ya? Pengennya kan mendarat, manusia juga sama. Maka ketika orang-orang Arab mengatakan ihbitu itu berarti dia seperti mendarat. Nah itu sama kayak manusia. Sayangnya kadang-kadang di dalam rumah tangga pun kata-kata kita tuh sering salah. Maka saya kan sering bilang bahwasanya pertengkaran rumah tangga itu 75% karena kata-kata yang salah. Dan nada yang salah. Betul atau betul? Setidaknya saya mengalami sendiri dalam rumah tangga saya. Kadang-kadang saya tersinggung sama istri saya gara-gara dia milih kata yang salah atau nada yang salah. Begitupun juga sebaliknya. Maksud saya mungkin gak jahat. Tapi kata-kata yang saya pilih, tapi nada yang saya pilih terkesannya jahat. Mungkin istri saya gak maksud jelek. Tapi kata-kata yang dipilih, tapi nada yang digunakan mungkin tidak sesuai. Dan kondisinya lagi gak pas. Maka terjadi pertengkaran rumah tangga. Misal, ibu-ibu kalau nanya bapak-bapaknya, bisa nggak benerin genteng? Itu pasti masalah. Karena yang dipakai bisa. Karena laki-laki tuh nggak mau dibilang nggak bisa. Paham nggak sih maksudnya? Lah kalau misalnya dikatakan bisa atau enggak, nantangin nih. Gitu kan ya. Maka nggak mau. Harusnya ngomongnya baik-baik. Bukan bisa atau enggak. Tapi mau nggak sih gitu kan. Bisa, kalau mau atau tidak mau, walaupun dia tidak bisa, dia bisa nyuruh orang. Asal dia mau. Bisa dipahami nggak maksudnya? Ya sama kayak laki-laki juga di dalam rumah tangga. Kadang-kadang ngomong sama istri nggak tepat. Kondisinya nggak tepat, nadanya nggak tepat. Maka kadang-kadang kita mau ngomong apapun, kalau nadanya nggak bagus itu pasti jadi masalah. Gitu misalnya, contoh kita lagi ngomong sama anak kita. Kamu tuh nggak usah kayak gini, harusnya kamu tuh kayak gini. Terus anak kita bilang gini, kenapa? Itu namanya apa? Nantangin kan? Ini cuma gara-gara nada loh. Tapi kalau dia cuma, kenapa Mi? Itu kan beda. Itu minta penjelasan. Nah sama rumah tangga itu juga sama. Allah itu menyampaikan di dalam Al-Quran Allah tuh menggunakan kata-kata yang berbeda untuk maksud yang berbeda. Maka kalau kita ngomong sama suami, cari kata-kata yang dipahami oleh otak suami dengan cara yang baik. Contoh, ibu mau makan apa? Jawabannya terserah, pasti ribut itu. Kenapa? Karena otak laki-laki nggak bisa dengar kata terserah. Kok bisa gitu Ustadz? Karena laki-laki itu kalau lagi nanya mau makan apa, dia tandanya pengen nyenengin istrinya. Dia pengen istrinya itu jawab sesuatu. Ketika istri jawab sesuatu, ketika dia bisa memenuhi, dia merasa berharga. Suami itu cuma itu aja. Laki-laki itu yang penting tuh merasa berharga. Karena yang paling penting bagi laki-laki adalah harga diri. Maka jangan ditanya bisa atau enggak. Kalau Anda nanya bisa atau enggak, harga dirinya turun. Emang harganya berapa sih Ustadz? Ya ada lah pokoknya. Yang penting jangan usik harga dirinya. Kalau harga dirinya diusik dia pasti marah. Itu kata-kata yang tepat untuk efek yang tepat. Wa qulna bitu minha jami'a. Allah sampaikan ayo turunlah, mendaratlah kalian, pindah saja kalian ke bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Allah bilang udah turunlah kalian semua ke bumi. Pelajaran kalian di surga sudah beres. Kalian sudah tahu kalian diciptakan dengan sebaik-baik penciptaan. Enggak ada yang lebih sempurna kecuali daripada manusia. Selemah-lemah manusia dia bawa ruhnya Allah. Dia bawa kemuliaan daripada Allah. Dan tidak ada satupun makhluk kecuali manusia yang Allah minta sujud kepada dia. Kalian sudah belajar juga, kalian punya akal. Yang dengan akal itulah Allah milih kalian, bukan milih iblis. Bukan milih jin. Bukan juga milih malaikat. Tapi Allah milih manusia justru karena punya akal. Dijaga akal baik-baik.
bahwasanya akal ini selama dia baik, dia bisa digunakan untuk mempelajari apapun. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Kalau akalnya bagus, dia akan bisa mempelajari apapun. Tapi kalau akal sudah rusak, apapun nggak bisa belajar. Apa yang bisa merusak akal? Pornografi, khomer, lalu apalagi males dan seterusnya. Itu merusak akal semuanya. Maka coba cari aktivitas-aktivitas yang tidak merusak akal. Bahkan melatih akal lebih baik. Apalagi yang kita belajar? Yang kita belajar, syaitan senantiasa nggak suka sama Anda. Karena kenapa? Karena dia merasa bahwa dia dikeluarkan dari surga gara-gara Anda. Syaitan itu sifatnya selalu nyalain orang. Selalu nyalain manusia. Dia merasa bahwa dia pergi dari surga, dia dilaknat oleh Allah, itu bukan gara-gara dia. Tapi gara-gara siapa? Gara-gara Anda. Maka dia tuh dendam sama Anda. Karena dendam sama Anda, dia nggak mau terima, dia mau ngajak Anda pergi untuk dilaknat juga. Bagaimana cara dia untuk minta agar Anda juga ikut dilaknat? Dia buat narasi-narasi selain narasi Allah. Dia buat informasi-informasi sesat. Yang informasi sesat ini kayaknya benar. Ya kan ya, informasi sesat ini kayaknya benar untuk melawan informasi dari Allah. Maka Allah menurunkan Al-Quran ketika manusia pergi ke dunia. Mungkin manusianya merasa galau, mungkin manusianya merasa nggak pede. Gimana kita bisa hidup di dunia? Jangan-jangan nanti kita disusahkan syaitan lagi. Maka Allah bilang, udah wakul nahbitu minha jami'ah. Turun semuanya, fa imma ya'tiyannakum minni huda. Nanti akan ada petunjuk. Ibarat kalau Allah ngasih Lego, Allah juga ngasih buku petunjuknya. Nah maka kata Allah, faman tabi'a hudaya, siapa yang ikut petunjuk itu maka tidak akan merasa khawatir dan tidak akan merasa yahzan atau merasa sedih. Dan kita sudah tahu seluruh masalah hidup manusia berasal dari dua. Kalau nggak takut, sedih. Coba lihat aja. Ustadz, masalah hidup saya beda Ustadz. Saya masalahnya utang. Utang itu termasuk mana? Sedih atau takut? Takut. Takut ditagih gitu kan ya. Takut ditagih, takut ketemu orang yang ngutangin. Begitu enggak orang-orang yang ngutang? Ngutang sama tetangga, lihat tetangga keluar dia masuk. Itu rasa takut. Kalau enggak rasa takut, rasa sedih. Rasa sedih itu apa? Ya rasa sedih itu dari dalam hati. Di dalam pembahasan tafsir, para ulama mengatakan al-khauf, rasa takut itu dari luar. Jadi dari luar, dari kharij, dari luar. Sedangkan yahzan itu dari dalam. Jadi dari dalam muncul rasa sedih, dari luar muncul rasa takut. Maka kalau kita berpegang pada Al-Quran, semuanya tidak ada susah, semua tidak ada sedih. Di dalam Al-Quran lagi, ada cerita lagi Adam dan Hawa diturunkan ke dunia lagi. Di dalam surat Toha. Di dalam surat Toha ada dengan lafaz yang berbeda. Famanit taba'a hudaya fala yadillu wala yashqa. Sesungguhnya siapapun yang mengambil hidayah daripada Allah, yaitu adalah Al-Quran, tidak ada yadillu wala yashqa. Apa itu yadil? Yadillu itu adalah tersesat. Yashqa itu apa? Sengsara. Berarti kalau tadi khauf dan yahzan. Khaufun alaihim walahum yahzanun. Kalau ini yadillu wala yashqa. Apa maksudnya? Ulama-ulama ngasih tahu. Kalau Anda ambil petunjuk daripada Allah, maka di dunia Anda tidak akan merasa sengsara dan di dunia Anda tidak akan merasa tersesat dan di akhirat Anda tidak akan merasa sengsara. Sama, orang takut itu pasangannya adalah sesat. Kalau orang sudah takut, dia pasti tersesat. Contoh, dia takut, dia nggak punya pengetahuan. Orang takut kan karena nggak punya pengetahuan. Bisa difahami ya. Ingat ya Bapak Ibu ya. Kenapa orang bisa takut? Karena nggak punya pengetahuan. Kalau punya pengetahuan, nggak akan takut. Contoh, orang zaman dulu naik eskalator aja takut. Betul. Masih lihat nenek-nenek lihat eskalator takut. Kenapa dia lihat eskalator takut? Karena nggak punya pengetahuan. Zaman dulu orang-orang ketika lihat internet, setan apa ini? Gitu kan ya. Ketika lihat TV, orang bilang apa? Itu adalah kotak setan. Kenapa? Kotaknya bisa bergerak-gerak. Karena dia nggak punya pengetahuan. Orang nggak punya pengetahuan pasti takut. Maka ketika saya dulu ketika belum muslim, lewat depan kuburan saya takut. Kenapa saya takut? Ada kuntilanak.
ada setan, ada genderuwo, ada tuyul, gitu kan ya. Kenapa? Karena nggak punya pengetahuan. Begitu saya punya pengetahuan, lewat kuburan biasa aja. Kenapa? Saya lebih takut lewat daerah preman, serius, daripada lewat kuburan. Karena kalau kuburan, misalnya ya, kalau ada setan yang muncul misalnya, ajak kenalan aja. Tapi kan takut tuh satu wajahnya kan mengerikan. Tahu kenapa setan wajahnya mengerikan? Karena dia kaget juga ngelihat Anda. Jadi sebenarnya sama-sama kaget itu, gitu kan ya. Nah, maka Allah bilang kalau khusus dalam urusan perjinan itu kata Allah apa? Kalau Anda ketemu jin dan kemudian segala sesuatu, Anda tinggal ta'awudz. Kalau Anda ta'awudznya benar, Anda takut sama Allah, kata Rasulullah, dia akan jadi sekecil lalat lalu kabur. Akan jadi sekecil lalat lalu kabur. Coba bayangin. Itu kan kata Allah. Tapi kalau preman ketemu, ada orang jahat ya, perampok ketemu, kita ta'awudz, dia deketin kita. Terus dia bilang, lu ngomongin gue. Bisa dipahami sekalian. Takut itu karena nggak paham. Maka kalau takut, kalau orang nggak paham, gerakannya pasti ngasal. Bisa dipahami ya. Di rumah takut ngelihat misalnya ada ranting bergerak, dia kira setan, lari, tersesat itu namanya. Orang tersesat itu adalah dia pergi ke tempat yang gak benar. Atau berbuat sesuatu itu tidak tepat. Maka takut itu pasangannya pasti adalah tersesat. Kalau orang sedih pasangannya sengsara. Sama gak? Sama, Al-Quran tuh konsisten. Famani taba'a hudaya falayadillu walayasqa. Kalau Anda mengambil Al-Quran kata Allah, maka tidak akan ada rasa Anda tuh tersesat di jalan. Gak ada. Anda itu gak akan ngacau hidup Anda. Dan Anda tidak akan sengsara hidupnya. Karena sengsara itu dari hati bukan dari fisik. Betul atau betul? Kalau dari fisik itu Anda cuma bisa tersesat. Tapi kalau sengsara itu dari hati. Makanya ada orang-orang kaya, ada orang-orang punya mobil banyak, ada orang rumahnya luas tapi sengsara. Ada nggak? Banyak, serius deh. Coba Anda, siapa ada di sini psikolog ada nggak? Ada nggak psikolog? Kalau nggak ada, Anda tanya ke psikolog. Siapa yang datang ke psikolog? Orang kaya atau orang miskin? Ya karena orang miskin gak bisa bayar, jelas. Tapi intinya gini, orang kaya bisa sengsara sebagaimana orang miskin bisa sengsara. Artinya apakah orang-orang kaya itu gak sengsara? Bisa, karena sengsara bukan masalah fisik. Tapi masalah apa? Masalah hati. Sama orang-orang miskin bisa tersesat, orang kaya juga bisa tersesat. Karena tersesat itu masalah apa? Masalah fisik. Yang satu masalah non fisik, satu masalah fisik. Tapi kalau pakai Al-Quran, mau dia kaya, mau dia miskin, dia tidak akan tersesat, dia juga tidak akan sengsara. Dan Allah lanjutkan di dalam surat At-Toha berikutnya. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dongka. Dan siapa yang melupakan, yang tidak ingat, yang mereka menolak daripada ayat-ayat Al-Quran, maka Allah kata di dalam Al-Quran, aku pastikan kehidupan di dunia mereka susah. Apa kata Allah? Aku pastikan. Aku pastikan kehidupan di dunia mereka susah. Kalian gak ingat kata Allah kisah Adam. Dia cuma mendekati satu pohon aja. Satu larangan Allah. Dia langgar, itu menyebabkan kesulitan dia berlipat-lipat. Di dalam Al-Quran kesulitannya apa? Mulai dari auratnya terbuka. Lalu kemudian dia harus kemudian menghadapi syaitan, menghadapi iblis. Dia harus kemudian bertugas banyak. Itu cuma gara-gara satu hal yang dia langgar. Lah kalau manusia sibuk ngelanggar Al-Quran, Allah katakan, waman a'rada an dzikri, siapa yang menolak dari Al-Quran aku turunkan itu tadi, fa innalahu ma'isyatan dongka, wajib bagi dia itu kesulitan di dunia. Wajib bagi dia kesulitan di dunia. Bisa dipahami maksudnya. Itu bukan kata Felix loh. Itu kata siapa? Allah. Dan gak cukup sampai di situ. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan mereka, orang-orang kayak gitu akan dikumpulkan oleh Allah. Sudahlah di dunia susah, di akhirat dikumpulkan Allah dalam keadaan buta. Bisa dibayangin? Jadi gini Bapak Ibu sekalian. Anda tahu gak sih? Manusia itu takut karena nggak punya ilmu, betul? Itulah kenapa orang yang matanya ketutup itu takut.
Karena dia nggak bisa ngelihat apa-apa. Alias dia nggak punya pengetahuan tentang apapun di sekeliling dia. Makanya takut banget. Itu normal pada manusia. Dari kecil Anda nggak perlu ngelatih anak Anda untuk takut pada gelap. Mati lampu, anak kita pasti teriak. Bahkan saking takutnya mereka tidur nggak mau kalau lampunya hidup. Kenapa? Karena ketakutan terbesar pada manusia adalah ketika dia tidak tahu apa-apa. Makanya ketika saya baca surat Al-Baqarah ayat 20-an ke atas itu, ketika Allah mengazab orang-orang munafik, itu ngeri banget. Allah katakan Allah cabut mata mereka, Allah cabut pendengaran mereka, itu ngeri sekali tuh. Kenapa? Anda nggak bisa lihat, Anda masih punya kuping, Anda masih bisa tahu. Oh ada orang di dekat saya. Oh ini ada orang banyak nih karena suaranya banyak. Oh ini ada ini. Tapi kalau coba kuping nggak ada, mata nggak ada. Itu kayak Anda bukan orang. Anda takut terhadap apapun. Karena kalau ada orang sudah nggak bisa ngelihat, itu dia takut terhadap apapun. Kenapa? Karena dia nggak ngerti di depan dia tuh ada apa. Apakah ada jurang? Apakah ada api? Apakah ada jarum dan segala macam? Dan itu bisa kemudian membuat diri dia bahaya kan gitu kan ya. Maka Allah katakan, wa nasyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Bapak Ibu sekalian, buta di dunia Anda masih banyak yang bantu. Buta di dunia Anda masih bisa pakai tongkat. Ya kan ya? Buta di dunia, buta di akhirat. Coba bayangin. Lah orang yang ngelihat aja panik. Di dalam Al-Quran kan ya. Surat Al-Hakumut Takatsur. Itu kan Allah katakan kepanikan terbesar orang-orang kafir. Itu ketika melihat yaumul qiyamah. Maka ada di antara yang mereka bilang. Lebih baik saya nggak usah hidup. Ada yang bilang lebih baik saya debu. Ada yang bilang kenapa saya nggak berbuat soleh. Itu paniknya mereka ketika ngelihat yaumul qiyamah. Bayangin di yaumul qiyamah ada yang buta. Di saat orang teriak-teriak yang lain dia buta. Kengerian dia berkali-kali lipat. Gara-gara apa? Gara-gara dia menolak Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Di dunia Allah sempitkan kehidupan dia dan di akhirat dia dikumpulkan dalam keadaan buta. Enggak cukup hanya itu, digambarkan percakapan orang buta tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berkata orang-orang buta kepada Allah, lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basirah. Ya Allah, kok saya dikumpulkan dalam keadaan buta? Ya Allah, kenapa saya nggak bisa ngelihat ya Allah? Padahal di dunia saya ngelihat semua. Kenapa sekarang saya buta? Di waktu saya paling memerlukan penglihatan, hilang penglihatan saya. Dia bilang, kenapa nggak di dunia aja saya buta? Lah ini, pas saya paling perlu-perlunya, hilang. Kata Allah, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Begitulah kalian. Kalian nggak tahu. Kalian gak ngerti dulu di dunia ketika kalian masih punya mata, ketika kalian masih punya kuping, ketika kalian punya segala-galanya. Atatka ayatuna, datang kepada kalian ayat-ayat kami. Dibacain sama ustadz, dibacain sama kiai, dibacain sama bu guru, dibacain sama semua orang. Ini ayat Allah. Lalu kemudian fanasitaha, dan kalian anggap itu biasa aja, kalian lupain aja. Bukan orang kafir loh nih orang-orang. Ini bukan orang kafir, orang kafir urusannya lain. Ini orang-orang muslim. Ini orang-orang muslim. Ini orang-orang beriman. Yang mereka dikasih ayat-ayat Allah, kemudian mereka lupakan. Mereka nggak mau pakai, mereka anggap biasa. Mereka bilang, aku punya pendapat yang lain. Kan gitu kan ya, aku punya informasi yang lain. Aku punya hal-hal yang lain. Lebih bagus zaman bapak saya dan seterusnya. Atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika yauma tungsa. Maka kalian hari ini dilupakan oleh Allah. Karena kalian melupakan ayat-ayat Allah. Gitu kan ya. Makanya pernah ditanya sama seseorang. Apa yang dimaksud dengan melupakan ayat-ayat Allah. Atau melalaikan ayat-ayat Allah. Yang menjadikan Al-Quran itu mahjur. Menjadi yang dilupakan. Kata ulama, ini agak serem nih kata ulama. Kata ulama, yang termasuk melupakan ayat-ayat Allah adalah sehari saja Anda tidak ada Al-Quran di situ. Itu udah termasuk melupakan. Jadi ada orang satu hari aja, dia nggak ada Al-Quran di situ. Maksudnya nggak dengar Al-Quran. Jadi interaksi dengan Al-Quran ini kan banyak ya. Ada dengerin Al-Quran, itu paling rendah mendengarkan Al-Quran. Ada baca Al-Quran. Ada kemudian kalau nggak pegang Al-Quran aja lah. Minimal interaksi dengan Al-Quran. Atau mencintai Al-Quran dengan cara apa? Apapun lah. Bersedekah, bisa jadi kemudian ya apapun, mendengarkan, belajar. Kayak sekarang ini ibu-ibu termasuk berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kata para ulama, satu hari aja dia tidak
dia tidak berinteraksi dengan Al-Quran, maka termasuk mahjur, meninggalkan Al-Quran. Yang paling parah, dibacain ayat Al-Quran nolak. Itu yang paling parah. Itu yang paling parah, dibacain ayat Al-Quran nolak. Jadi gini ya, beda antara nggak mampu melaksanakan dengan menolak melaksanakan. Contoh ya, contoh. Ayat tentang poligami itu misalnya. Fankihu ma tobalakum masna wa thulatha wa ruba misalnya ya. Ibu-ibu ketika dibacain sewot. Saya nggak mau Ustadz, saya terima itu ayat Al-Quran. Tapi saya nggak mau dipoligami. Nggak apa-apa, itu bukan termasuk menolak ayat-ayat Al-Quran. Bisa dipahami ya. Yang menolak itu yang mana? Yang bilang itu salah. Al-Quran itu nggak adil pada manusia. Laki-laki boleh nikah 4, perempuan gak boleh. Nah itu termasuk menolak ayat-ayat Al-Quran. Ingat ya, beda antara belum bisa melaksanakan dengan tidak mau. Dengan menolak. Menolak itu benar-benar ini bukan dari Allah. Harusnya bukan gini, ini tafsir ulama sesat ini. Masa ada poligami dan segala macam. Kalau kita nggak bisa minimal jangan ayatnya ditolak. Alhamdulillah istri saya sudah terima. Ayat poligami asal bukan suaminya. Dan apakah istri saya dosa? Tidak. Yang dosa itu menolak ayat-ayat Al-Quran. Bukan gak mau dipoligami. Gak mau dipoligami gak dosa. Yang dosa menolak ayat-ayat. Bisa difahami sampai di sini. Jadi kalau kita belum bisa melaksanakan ayat-ayat Al-Quran, bukan hanya masalah poligami ya, apapun ayat-ayatnya, yang penting di dalam hati kita tidak menolak itu. Ini ayat Allah, sudah jelas. Nah masalah kemudian bagaimana cara kita menerapkan, kita sedang berusaha. Makanya beda antara orang gak mau haji, sama gak bisa haji. Paham ya? Kalau gak mau haji dosa atau enggak? Dosa. Tapi kalau gak bisa haji, pahala. Mau haji tapi nggak bisa, itu pahala. Tapi kalau bisa haji tapi bilang haji ini merepotkan. Kenapa ngasih devisanya ke Arab? Mendingan haji itu di Indonesia aja. Itu dosa itu. Paham sampai di sini ya? Ini syariat. Fa imma ya'tiyannakum minni huda tadi. Maka famanit taba'a hudaya fala yadillu wa la yashqa. Ada orang-orang di yaumul qiyamah yang Allah kumpulkan dalam keadaan buta karena menolak Al-Quran. Jadi ingat ya, kalau kita dikasih Allah aturan, itu bukan untuk Allah, tapi untuk kita. Saya tuh kadang-kadang ya kalau lagi marah sama anak saya kasih tahu, saya kasih tahu kalian ya, saya bilang, Abi itu menasehati kalian itu nggak dibayar, bayar iya, betul nggak ya? Nah ini coba nih, kan orang tua itu kan Rob juga kan ya. Kan orang tua itu kan Rob setelah Allah, benar nggak? Kalau Allah kan Rob Tuhan, kalau orang tua itu kan pengganti Rob, betul nggak? Maka Allah katakan kalau Anda mau ridhonya Allah, Anda harus ridho orang tua. Kenapa? Orang tua itu Rob setelah Allah, artinya ada kesamaan. Contoh saya bilang, Abi nasehatin kalian itu nggak dibayar. Ngebayar iya. Ngasih makan kalian, ngasih tempat tinggal kalian. Lah kalau kita orang tua nasehatin kalian, saya bilang, kalian menganggap ini gak suka, itu kan parah. Paham gak sih maksudnya? Sama kayak Allah. Allah tuh ngasih aturan, gak ada urusan dengan Allah. Ngasih kita aturan, Allah gak punya benefit. Malah Allah ngasih kita rezeki, Allah ngasih kita tempat tinggal, Allah ngasih kita kenikmatan. Berarti aturan-aturannya Allah kasih perlunya siapa? Kita, bukan Allah. Bisa difahami Bapak Ibu sekalian. Maka dari pelajaran Al-Baqarah 30 sampai 38 plus surat At-Toha ayat 123-124 tadi. Apa yang bisa kita dapatkan? Yang bisa kita dapatkan adalah bahwa setiap hal-hal yang bersifat ketaatan pasti membawa kebahagiaan. Dan hal-hal yang bersifat kemaksiatan pasti membawa kesengsaraan. Makanya di Yuk Ngaji kita punya tagline. Taat pasti bahagia, maksiat pasti sengsara. Itu udah pasti. Itu rumus pasti kehidupan. Jadi kalau Anda mau bahagia, ayo buat ketaatan. Lah zaman sekarang banyak orang mau bahagia tapi lah kok bisa? Anda itu mau ke Bandung tapi arah ke Banten. Jelas ya? Atau Anda mau ke Surabaya tapi arahnya ke Bandung. Atau Anda mau pergi ke Padang, Anda pergi ke Surabaya. Nggak nyambung. Lah kalau Anda mau bahagia, taat.
Karena kenapa? Bahagia itu lawannya sengsara. Dan kita sudah tahu Allah bilang di dalam Al-Quran, kami turunin petunjuk. Siapa yang ikut petunjuk saya, tidak akan ada rasa takut dan tidak akan ada rasa sedih. Tidak ada yang namanya tersesat, tidak ada yang namanya sengsara. Contoh, bangun subuh. Bangun subuh gak kita? Bangun, ngantuk? Ngantuk, ada yang enggak, ada yang ngantuk, alhamdulillah ya. Kalau ngantuk normal, enggak ngantuk berarti sudah pro gitu kan ya. Ada orang-orang bilang, ngapain orang-orang muslim bangun subuh? Bapak ibu sekalian, Anda itu hidup udah dari zaman dulu. Ini penelitian tahun 2000-an, 2020-an penelitiannya. Apa penelitiannya? Bangun subuh itu membuat lebih sehat. Itu orang-orang barat sekarang, itu lagi namanya apa ya? Terapi mental. Salah satu terapi mental mereka adalah bangun. Orang-orang muslim udah dari dulu bilang, kalau kamu gak bangun subuh rezekimu dipatok ayam. Gitu kan ya. Lah itu sederhana sekali. Ada orang bilang stres. Karena kenapa? Ya wajarlah. Matahari itu setiap hari datang itu bawa sinar. Allah di dalam, Rasulullah berkata matahari itu bawa kemudian harapan. Bawa kemudian hari yang baru, bawa harapan baru. Lah matahari datang Anda tinggal tidur. Gitu kan ya. Mana enggak tuh matahari protes. Nanti kalau di hari akhirat tuh orang-orang suka tidur pas matahari terbit itu nanti akan dituntut sama matahari tuh. Saya datang bawa ma'isyah gitu kan ya. Itu kan di dalam Al-Quran kan disebutkan begitu di surat An-Naba. Allah katakan matahari itu datang bawa ma'asya, bawa kehidupan. Bawa penghidupan. Lah matahari datang Anda tinggal tidur. Lah gimana ceritanya itu? Itu kan ya. Terus Anda bilang, hari ini saya bad mood banget loh. Saya tuh gak enak banget hari ini rasanya galau. Lah iyalah Anda bangun jam 11. Paham ya? Sudah bangun jam 11, lalu kemudian Anda malas-malesan di depan TV, gak ada gerak sama sekali. Lalu kemudian asar Anda tidur. Nah sudahlah tuh, lengkaplah hidup Anda tuh. Mau saya kasih tahu, Anda mau stres gak? Ini saya kasih tahu resep stres. Pasti berhasil. Yakin pasti berhasil. Lihat ya, mau saya kasih tahu resep stres. Pasti berhasil. Kasih tahu tuh sama orang-orang yang mau stres. Resep stres yang 100% berjalan pasti. 1, tidur malam. Begadang. Ya, tidurlah jam 1 tuh. Jam 1 tidur, bangun jam 11. Terus nonton TV terus. Kalau enggak buka HP, scroll terus. Itu kan ya, di sofa. Pas jam makan Anda makan, berlebih-lebih nggak apa-apa. Asar Anda tidur sampai gelap. Lihat itu malamnya kalau Anda nggak stres. Sehari aja nggak usah lama-lama. Stres pasti Anda. Lah kenapa? Udah penelitian itu masalahnya Bu. Masalahnya gini, manusia ini makhluk gerak. Manusia ini makhluk gerak. Kita punya kelenjar getah bening. Kelenjar getah bening kita punya sel struktur tulang belakang yang ngeluarin hormon-hormon. Masalahnya hormon itu nggak akan keluar kalau nggak gerak. Makanya ada penelitian, ada orang duduk kayak gini aja nih, duduk kayak gini aja nih, nggak begar-begar nih, udah duduk gini aja nih. 3 hari kemudian mati Bu. Serius, karena hormon-hormonnya nggak bergerak. Lihat di pesawat, duduk di pesawat 3 jam aja, Anda kaki nggak gerak, bengkak itu sudah. Betul atau betul? Duduklah lama-lama, minimal ambien. Jelas sampai di sini. Otak apalagi, kalau otak nggak dipakai, itu udah jelas pasti penyakitan. Makanya manusia itu disuruh oleh Allah, mbok ya pagi-pagi jangan tidur, itu waktu makruh. Gitu kan ya, mbok ya ba'da asar jangan tidur, itu waktu makruh. Untuk kebaikan siapa? Anda, bukan Allah. Allah nggak perlu tidur. Bisa dipahami ya, makanya sholat subuh tuh di situ. Oh berarti sholat subuh tuh karena supaya kita segar. Enggak juga, itu cuma efek ibroh saja. Bukan penyebab diwajibkan sholat subuh. Jelas sampai di sini. Artinya setiap syariat yang Anda lakukan itu pasti berhasil pada kebahagiaan. Itu baru bahas sholat subuh. Gimana dengan kebahagiaan orang-orang? Ustadz, sholat subuh oke, saya sekarang sudah ngerti. Gimana dengan tidak boleh hasad sama orang? Lah kemarin saya sampaikan. Penelitian di Harvard University, boleh Google tentang the longest study in the world, tentang riset terpanjang di dunia. Sekarang sudah berlangsung 75 tahun lebih risetnya.
75 tahun lo bayangin. Anda S1 berapa lama risetnya? 3 bulan, itu pun main-main. Ini 75 tahun riset. Apa yang diriset? Bagaimana cara hidup bahagia. Ternyata yang mereka dapat apa? Perempuan lebih banyak bisa bahagia ketimbang laki-laki. Loh kok bisa? Karena perempuan selalu rilis. Rilis itu apa? Ngomong. Jadi perempuan selalu rilis. Silaturahim ternyata. Coba bayangin. Tidak punya rasa hasad. Senantiasa jaga hati. Baik sama orang. Itu bukan untuk orang lain. Itu supaya Anda sendiri panjang umur. Itulah kenapa laki-laki banyak mati duluan. Gara-gara laki-laki itu nggak mau ngobrol. Jelas sampai di sini ya. Makanya laki-laki ditinggal sama istrinya, stres, nggak mau ngobrol sama orang. Lah dia menyimpan bebannya sendiri, muncul penyakit psikosomatis. Penyakit karena ini nih. Ibu-ibu pernah merasa deg-degan, gugup, panik pernah pas SMA disuruh nyanyi di depan seni suara, disuruh bikin puisi pernah? Kalau kita panik, pusing atau sakit perut? Paham sampai di sini? Anda panik nih ya, langsung ada sakit perut loh. Itu baru panik loh. Ada seorang ibu, anaknya itu kemudian gak mau nurut, itu biasanya yang paling kelihatan tuh mukanya tuh. Muncul jerawat, muncul bisul, segala macam. Itu namanya penyakit psikosomatis itu. Kenapa? Karena kalau Anda mikir jelek, badan Anda kelihatan jelek juga. Makanya Islam itu ngasih aturan-aturan, jangan hasad sama orang, jangan iri sama orang. Yang penting Anda itu kemudian terhubung dengan Allah, itu untuk diri kita sendiri. Maka Allah bilang siapa ikut dengan aturan Allah tidak akan merasa takut dan tidak akan merasa sedih. Tapi kalau Anda nggak ikut aturan Allah, dicoba aja tadi resep stres, coba aja sehari coba. Iya kan Anda kan mau bukti kan ya. Apa buktinya nggak ikut aturan Allah tuh bikin stres. Sekarang coba di barat orang-orang ngeluh saya stres. Hidup saya tuh kayak nggak berguna. Lihat aja kehidupan mereka tiap hari kayak apa. Sama orang tua bantah. Bangun siang. Nggak mau kerja. Aktivitas males. Kerjaan main game. Semua di rumah. Apa kata orang? Sekarang muncul video bagus banget. Indoor generation. Tahu indoor generation? Semua dicukupi di rumah. Sehingga tidak perlu keluar. Padahal Anda itu harus keluar. Gitu maksudnya. Anda itu harus aktivitas. Lah gimana nggak stres? Lah saya aja dulu pengen banget main game. Sama ibu saya disimpan tuh sticknya. Nggak boleh main game karena kamu bandel. Akhirnya saya buka sticknya sendiri, kuncinya saya bobol. Ibu saya ngelihat, ibu saya marah. Nih main game sesuka kamu. Saya main game dari pagi sampai sore. Yang kejadian apa? Jadinya enak main game. Stres malah iya. Karena kenapa? Seharian main game tuh bikin stres. Ngapain aja seharian itu bikin stres. Gitu kan ya. Anda duduk seharian juga bikin stres. Lah ada banyak generasi yang sibuk mikirin mental health. Padahal dia nggak pernah dengan aturan Allah. Lah gimana ceritanya? Allah suruh keluar, dakwahkan Islam. Minimal sholat 5 waktu laki-laki pergi ke masjid. Itu healing. Jelas ya. Lah sementara saya pengen healing pergi kemana? Pergi ke Maldives. Pergi ke Madagaskar. Udah gitu gak ada duit ya tambah stres lagi. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Padahal obatnya tinggal nurut kata-kata Allah di dalam Al-Quran. Bisa difahami? Taat pasti bahagia. Maksiat pasti sengsara. Ada orang dia kemudian ngeluh, hidupnya susah, suaminya ribut terus, suaminya bahkan kemudian gak mau sholat Jumat, suaminya kerjaannya marah, duit gak cukup dan segala macam. Sementara orangnya gak kerudungan, ada kasus begitu. Ada kasus seorang mu'alaf, cowok nikah sama seorang cewek, saya udah pernah ceritakan ya. Nikah dengan seorang cewek, dia ngeluh terus, Ustadz kenapa suami saya murtad lagi 3 bulan, gak pernah Jumatan. Kesian anak saya Ustadz, sudah 2 tahun, dia gak punya sosok ayah yang baik, gak punya sosok ayah yang taat. Dia gak punya kemudian sosok ayah yang bisa untuk ngajarin dia. Apa salah saya Ustadz? Saya udah sedekah, saya udah sholat malam, saya udah melakukan segala sesuatu, saya sholatnya gak pernah putus. Sementara dia belum kerudungan, paham sampai di sini? Apa Ustadz hubungannya kerudungan sama hidup bahagia Ustadz? Itu berhubungan banget. Saya udah pernah ceritakan ya, kenapa saya masuk Islam nikahnya sama istri saya yang sekarang. Saya nikah sama Ummu Alila karena dia taat sama Allah, maka saya nikahin dia.
Kalau dia nggak taat sama Allah, pasti saya nggak mau. Sama kayak saya sebelum masuk Islam, nggak mungkin saya nikah sama yang kerudungan. Paham sampai di sini? Saya nggak akan mau. Kenapa? Karena pikiran saya bahwa kerudungan itu ekstrim. Kerudungan itu adalah orang-orang fanatik. Orang-orang dikit-dikit agama. Makanya saya heran. Ada orang banyak ngomong hidup bahagialah. Ngomong taat pada Allah lah. Kalau istrinya ternyata yang dia pilih belum yang kerudungan. Paham ya? Ada yang bilang, Ustadz ini soleh banget orangnya, Ustadz ini soleh banget. Banyak tuh orang-orang yang saya kenal dianggap soleh banget. Kenapa? Umroh tiap bulan. Gitu kan ya? Umroh tiap bulan. Dia mencitrakan diri di sosial media keren banget. Giliran nikah yang dipilih istrinya gak kerudungan. Lah itu seperti apa ceritanya? Gak nyambung. Artinya dia sedang nyari masalah keluarga sendiri. Lihat aja nanti setelah nikah. 3 bulan lagi pasti datang lagi ke saya. Ustadz, gimana caranya Ustadz ngendaliin perempuan? Saya bilang lu cari masalah sendiri. Lah kita nikah sama yang kerudungan aja punya masalah. Paham gak sih maksudnya? Lah kita nikah sama udah ngerti agama aja jadi masalah. Ada masalah terus apalagi yang gak kerudungan. Tiba-tiba nanti dia masalah apa? Iya istriku itu sama laki-laki yang lain gak bisa jaga diri. Lah gimana dia bisa jaga diri? Orang dia gak kerudungan. Paham gak maksudnya? Karena gini loh. Manusia itu akan diperlakukan sesuai dia melabeli dirinya sendiri. Paham maksudnya? Contoh ya. Kalau kita jualan barang kita harganya 15.000. Yang datang siapa? Yang punya duit 15.000. Tapi kalau kita jualannya harganya 15 juta, yang punya duit 15.000 datang? Enggak bakal. Saya dulu pas masih enggak punya uang ibu, sekarang gimana? Sama aja. Nah, itu ketika pergi ke restoran zaman dulu. Itu kalau restorannya sudah ada mesin edisi, tahu ya, saya enggak masuk. Kalau restoran sudah ada mesin edisi saya nggak masuk. Kenapa? Pasti bayarnya mahal. Karena pakai kartu. Saya perginya ke tempat yang mana? Yang bayarnya cash. Itu berarti masih masuk akal untuk saya bayar. Paham? Kita itu ketika semua ibu-ibu tuh jual diri. Semua ibu-ibu tuh jual diri. Dan akan dibeli sesuai dengan harganya. Paham ya? Jadi kalau ada orang yang kerudungan, yang datang pasti yang suka yang kerudungan. Tapi kalau ada orang yang gak kerudungan, yang datang pasti yang bandel-bandel. Tahu masalahnya apa? Masalahnya cewek cuma 2 tipe. 1 cewek baik, 2 cewek jahat. Cewek baik itu dikit, cewek jahat itu dikit. Cewek baik lebih banyak. Cowok masalahnya ada 3. Kebalik. Cewek ada 3, Cewek ada berapa? 3. 1 cewek baik jumlahnya dikit. Cewek jahat jumlahnya dikit. Yang banyak tuh apa cewek? Cewek yang tengah-tengah. Itu banyak banget tuh. Cewek yang tengah-tengah. Yang abu-abu. Baik iya, jahat juga iya. Jadi atau enggak jahat tapi juga enggak baik banget. Ikut pengajian iya, tapi enggak mau ikut pengajian bener-beneran. Postingannya subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Tapi masih pergi juga ke diskotik misalnya ada cewek tengah-tengah ini banyak banget. Cewek biasa-biasalah kita sebut. Jadi bukan rohis, bukan juga penjahat. Cewek tengah-tengah, paham ya? Itu yang banyak. Cowok cuma 2. Berapa cowok? 2. 1 cowok jahat, 2 cowok baik. Yang lebih banyak yang mana? Cowok jahat tuh banyak. Cowok baik itu dikit, lihat ya. Kalau cewek ada berapa? 3. Cewek baik dikit, cewek jahat dikit, yang banyak cewek. Cowok jahat itu banyak, cowok baik itu dikit. Maka cowok baik sudah nikah sama cewek baik. Habis tuh cowok baik. Paham ya? Yang sisa paling banyak ini apa? Cowok jahat. Akan nikah sama siapa? Cewek jahat dan cewek tengah-tengah, paham? Maka kalau yang paling sial itu adalah cewek tengah-tengah. Sudahlah nggak maksiat dapat cowok. Makanya jangan tengah-tengah. Jelas sampai di sini. Jadilah cewek yang baik. Karena Anda akan dipasangkan dengan cowok yang. Kalau Anda cewek jahat pasti sukanya sama cowok yang jahat. Yang susah cewek tengah-tengah ini. Dia nggak jahat tapi nggak ada lagi jodoh cowok yang baik. Hasilnya dapat cowok yang jahat. Paham sampai di sini? Sekarang tahu kenapa cewek banyak dapat cowok jahat? Karena cowok jahat tuh banyak.
Cowok baik itu dikit, bisa dipahami ya. Nah, Anda nggak kerudungan, otomatis jodoh yang datang juga kayak gitu. Ada orang mau pacaran, kalau ada cewek mau pacaran, itu cowok senengnya setengah mati. Kenapa cowok setengah mati seneng? Cowok yang jahat itu tidak suka komitmen. Ingat baik-baik, cowok jahat nggak suka komitmen. Maka dia nggak suka segala sesuatu yang harus dia punya konsekuensi dan jangka waktu panjang, itu dia nggak suka. Lihat cowok baik itu gampang. Cowok baik pasti punya komitmen. Cowok jahat nggak punya komitmen. Ciri-cirinya, tanya aja tuh sama anak Anda punya pacar. Misalnya ya, tanya, kapan mau nikahi anak saya? Dia bilang gini, yang penting jalani dulu aja bu. Nah itu cowok jahat tuh. Karena dia nggak mau punya komitmen. Dia nggak pernah mau punya tanggung jawab. Paham sampai di sini Bapak Ibu sekalian? Karena yang dipikirin bukan orang lain. Yang dipikirin masih diri. Maka kalau ada orang pacaran, cewek yang mau pacaran, cowok-cowok pada seneng. Kenapa cowok pada seneng? Dapat fasilitas suami, tapi nggak perlu komitmen. Betul nggak? Kalau orang pacaran boleh pegang tangan. Itu kan fasilitas suami. Boleh minta dipijit, boleh. Itu kan fasilitas suami. Boleh minta dipercaya, boleh. Itu kan fasilitas suami. Bahkan cewek-cewek nggak jarang kalau sudah suka dikasih semuanya. Fasilitas suami dikasih ke orang pacar itu. Itu cowok suka banget. Nggak perlu komitmen tapi punya fasilitas suami. Maka cowok-cowok jahat ini kalau ngumpul, ngomongannya apa? Mantan lu berapa bro? Paham ya? Emang kalau orang komitmen punya mantan? Nggak ada. Maka ketika saya nikah, mohon maaf ya, sama penghulu saya disuruh baca sigot talik. Tahu sigot talik? Kalau saya tidak menafkahi istri saya berapa bulan, maka saya menceraikan dia. Saya bilang sama Pak Penghulu, Pak saya nikahin istri saya ini serius Pak. Saya nggak mau baca ini. Kenapa? Kalau saya bacain ini kayak saya main-main. Cuman masalahnya di Indonesia gitu. Di Indonesia saking banyaknya cowok yang main-main. Maka dibuat sigot talik itu. Padahal kan gak ada sigot talik. Kenapa? Harusnya yang nikah itu yang serius. Masalahnya Anda mau cari cowok yang serius. Tapi gak mau cowok yang taat syariat. Paham maksudnya sampai di sini? Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Kalau ada orang taat syariat itu untuk diri kalian sendiri. Supaya kalian tuh gak susah besok-besoknya. Maka ibu-ibu kalau punya anak perempuan jangan kasih pacaran. Karena kenapa? Cowok yang untung yang rugi siapa? Oh enggak Ustadz sama-sama rugi. Enggak, cowok enggak pernah rugi Bu. Kenapa? Ingat dunia tuh enggak adil. Dunia tidak adil. Apa enggak adilnya dunia? Laki-laki sama perempuan dinilainya beda. Apa bedanya? Laki-laki dinilainya dari masa depan. Betul nggak? Miskin sekarang nggak apa-apa, yang penting calon kaya. Betul kan ya? Tapi perempuan dinilai dari masa lalu. Betul atau betul? Perempuan dinilai dari masa lalu, laki-laki dinilai dari masa depan. Buktinya apa? Nih buktinya. Ada laki-laki minum khamr, preman, judi, segala macam. Tobat jadi ustadz. Terus meninggal. Yang ibu-ibu ingat khamr, preman, judi atau ustadz? Karena dia mantan preman. Bagus, laki-laki mantan preman tuh bagus. Ada perempuan nih, mohon maaf, perempuan minum khamr, berzina, selingkuh dan segala macam. Terus kemudian hijrah. Yang orang masih kebayang apa? Paham sampai di sini? Bukan berarti saya menganggap laki-laki lebih tinggi. Bukan, justru perempuan tuh mulia. Karena mulianya karena masa lalunya. Jadi hati-hati banget. Hati-hati banget, kenapa? Begitu masa lalunya rusak. Mohon maaf, laki-laki dan perempuan berzina. Laki-laki itu enggak ada bekas sama sekali. Enggak ada bekas sama sekali. Perempuan ada bekasnya? Ada, secara fisik ada. Artinya apa? Jangan bolehin pacaran. Lah kalau mau nikah terus gimana Ustadz? Apakah seperti beli kucing di dalam karung? Enggak ada begitu. Faktanya banyak orang pacaran cerai-cerai juga kan ya. Lah kalau ada orang taruh ada yang cerai enggak? Ada juga. Minimal Anda enggak maksiat. Bisa dipahami maksudnya Bapak Ibu sekalian. Artinya apa? Syariat Allah pasti untuk manusia. Kalau gitu Ustadz sama kayak babi enggak Ustadz? Ya kira-kira sama. Enggak makan babi ibrohnya sehat. Tapi bukan gara-gara itu syariat disyariatkan. Nanti kita akan bahas tentang sumber-sumber hukum syariat. Dan kenapa disyariatkan dan apa ibrohnya. Sehingga kita enggak salah. Ingat tahajud disyariatkan bukan supaya sehat. Ibroh
irohnya, hikmahnya bikin sehat. Paham sampai di sini? Berarti pas kita lagi tahajud Allahu Akbar, jangan niatnya supaya saya sehat. Jangan. Itu bonus aja. Tapi syariatnya tahajud untuk supaya kita diangkat derajatnya. Bonusnya sehat. Sedekah itu adalah disyariatkan supaya kita mengurangi dosa. Supaya kita diridhoi oleh Allah. Supaya dapat pahala. Bukan supaya kaya. Paham sampai di sini? Bonusnya Allah melapangkan rezeki di dunia. Itu bonus. Paham sampai di sini?